Satu hal yang tidak saya duga adalah Opa ini melihat kami dan kami melihat kayak kita sudah lama saling kenal. Padahal baru kali itu, baru pertama ketemu. Dia langsung salam, dia menangis. Dia bilang, saya baru mimpi ada orang yang kasih saya Alkitab. Kebetulan Opa itu tidak punya Alkitab. Dan di waktu itu, di tahun 2021, ada terjadi bencana yang dinamakan angin seroja di seluruh NTT. Dan kebetulan itu dekat dengan tempat pelayanan saya. Sehingga jalan-jalan dari kampung-kampung menuju kota itu semua putus, terbawa banjir. Tidak ada akses untuk dari kota ke kampung maupun sebaliknya. Saya Ajui Susage, misionaris angkatan 30. Saya dilatih di tahun 2020, tahun dimana tahun pergumulan, karena hampir saya tidak ikut, tetapi puji Tuhan, Tuhan boleh masih kasih ingat saya punya komitmen, walaupun itu di tahun yang penuh dengan penyakit, tetapi Tuhan masih mengingatkan komitmen saya. Dan puji Tuhan, setelah mengikuti pelatihan, saya dikirimkan di salah satu tempat di Indonesia bagian timur, terlebih khusus daerah Nusa Tenggara Timur, di bagian Kepulauan Kabupaten Sumba Timur. Kebetulan di tempat pelayanan kami hanya ada satu Opa dan juga ibu bersama dengan anaknya. Jadi hanya ada 3 anggota gereja Advent. Dan di sana sudah ada gereja. Tetapi menjadi pergumulannya karena gereja ini tidak dijangkau, makanya banyak anggota yang keluar. Mereka memilih untuk gabung ke denominasi lain, sehingga itu menjadi salah satu tantangan buat saya dan teman saya. Ketika sampai kami bertanya ke anggota, ke Opa ini, kami ingin membawa orang-orang yang sudah keluar ini untuk masuk kembali. Dan yang mereka katakan itu adalah hal yang sangat susah, karena mereka sudah mungkin bisa dikatakan kecewa, sakit hati, dan kalau kita mau panggil pasti mereka akan tolak. Dan minggu pertama itu yang saya lakukan adalah membersihkan gereja, karena gereja ini tidak pernah dipakai. Jadi karena hanya ada 3 anggota, mereka hanya ibadah di rumah. Itu pun yang mereka lakukan hanya bernyanyi, berdoa, membaca renungan, dan selesai di hari Sabat. Jadi gereja ini tidak dipakai. Akhirnya kami memutuskan untuk coba kasih bersih ini gereja. Setelah kasih bersih, kami membeli kursi untuk ditaruh, walaupun tidak ada orang. Jadi saya percaya akan ada orang yang akan datang. Dan puji Tuhan, ketika kami mencoba melawat, ada satu keluarga muda. Mereka ini sangat tertarik, walaupun masih suka untuk, apalagi suaminya masih suka untuk merokok, mabuk-mabukan. Tetapi ketika membahas tentang Alkitab, dia ada keinginan besar untuk belajar dan coba untuk masuk. Akhirnya setelah beberapa waktu, kami setiap malam, karena kalau di sana mayoritas agama di sana yaitu gereja Kristen yang ada di sana. Dan kalau seandainya ada orang dari gereja itu ingin belajar dengan kami, maka dia akan dikucilkan. Nah, sehingga dia bilang kalau boleh datang malam-malam. Kebetulan di sana tidak ada listrik. Jadi kalau malam itu memang gelap gulita, tidak ada yang tahu kalau kami pergi ke rumah ini untuk belajar Alkitab. Nah, Nikodemus. Jadi di sana memang gelap, sehingga masyarakat kalau sudah jam 6:30, jam 7 itu di dalam rumah semua, mereka tidak keluar lagi. Nah, jam ini kami gunakan kesempatan untuk melawat. Setelah beberapa bulan, kami tetap membuka gereja, dan di bulan yang keempat mereka putuskan untuk gabung. Mereka bersama-sama, istri dan anak-anak, bahkan adik dari istrinya, dia memutuskan untuk gabung. Setelah belajar, kami mencoba untuk menjelaskan, dan kabar tentang mereka tersebar kalau mereka sudah
datang bergabung dengan kami. Dan di beberapa masyarakat ada yang mendukung keputusan mereka, tapi mayoritasnya adalah mereka mengucilkan mereka. Akhirnya kami mencoba untuk meyakinkan mereka dengan kesaksian-kesaksian, bahkan juga ayat-ayat Alkitab. Dan Tuhan sangat baik ketika kami melihat ada masalah, Tuhan buka jalan. Ketika keluarga ini mungkin mereka berpikir kami sudah tidak bisa lanjut, kayaknya kami akan, kalau dikucilkan terus, mungkin akan keluar dari kampung ini. Tetapi selalu kami katakan terus berdoa, dan setelah beberapa waktu kami belajar Alkitab, Tuhan boleh bekerja. Mereka memutuskan untuk, mereka di kampung itu memanggil saya partner, bukan nama, tapi mereka memanggil saya partner. Mereka bilang, partner, kayaknya saya sudah siap ini untuk dibaptis. Nah, saya kaget dengarnya, karena selama belajar Alkitab, kami belum menyinggung tentang baptisan. Kami hanya bicara tentang makanan, hari yang benar di Alkitab itu hari apa, dan juga apa yang harus dilakukan umat-umat yang menjadi pengikut Tuhan. Tetapi ada satu kerinduan yang mereka katakan, mereka ingin dibaptis. Setelah kami dengar, kami merasa senang, berdoa, dan kami mencoba menghubungi pendeta. Dan pendeta katakan, kebetulan di gereja kota, di gereja pusat, mereka akan mengadakan baptisan, dan mereka mengharapkan kami membawa kedua orang ini. Awalnya adik dari istrinya ini takut, karena dia punya teman-teman, otomatis sudah menjauh dari dia. Dia punya orang tua yang selama ini dia minta uang untuk bayar uang sekolah, sudah memilih untuk berhentikan dia orang punya uang untuk membantu dia. Akhirnya dia masih memiliki keraguan, tapi kami mencoba untuk berdoa lagi, dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Dia boleh tetap dengan pendiriannya, dia ikut dia punya kakak sehingga dibaptis. Walaupun di tempat itu mereka dikucilkan, dan saya rasa Tuhan bekerja. Awalnya gereja ini yang kami hanya ada 3 orang. Saya dan saya punya teman mencoba untuk memperbaiki ini gereja. Bagaimana caranya supaya menarik perhatian orang? Kalau saya pikir Tuhan sudah memberikan kita hikmat, jangan kita hanya mengabarkan, tetapi kita tidak siapkan tempat. Akhirnya kami memutuskan untuk merenovasi ini gereja supaya lebih baik. Dan puji Tuhan, ada satu kenalan yang dari kampung kami, untuk ke sana sekitar 4-5 jam jalan kaki. Dan dia pernah bermimpi bahwa akan ada orang yang datang ke rumahnya. Kebetulan ini sudah opa, dan kami waktu itu tidak tahu jalan ke kampung itu. Jadi kami hanya nekat katakan, kita akan pergi, karena gereja kita sudah jadi, sudah ada anggota yang masuk, kita harus tambah anggota supaya gereja ini bisa berfungsi dan banyak orang yang kenal Tuhan. Dan kami berdua akhirnya putuskan untuk jalan. Yang masyarakat katakan, kalian hanya ikut lurus saja, ikut jalur sungai, tidak usah belok-belok. Kebetulan rumah dari opa ini adalah ada dekat mata air dari sungai ini. Karena kami baru pertama, kami melakukan perjalanan sekitar 8 jam, karena harus putar-putar, lain kali ada yang nyasar, tetapi puji Tuhannya, Tuhan masih di jalan-jalan ada orang yang ke kebun, mereka mau menolong kami, walaupun mereka tahu kami ini adalah orang Advent yang sedang membawa orang-orang dari yang bahasa yang sedang hangat di masyarakat waktu itu. Kami ini sedang mencuri, bisa dikatakan, karena ada orang-orang yang memilih untuk bergabung dengan kami, dan waktu itu banyak masyarakat yang tidak senang sebenarnya, tetapi mereka waktu itu tetap menolong kami, menunjukkan jalan. Dan puji Tuhan, ketika kami sampai di rumah opa ini, satu hal yang
tidak saya duga adalah opa ini melihat kami dan kami melihat kayak kita sudah lama saling kenal. Padahal baru kali itu, baru pertama ketemu. Dia langsung salam, dia menangis. Dia bilang, saya baru mimpi ada orang yang kasih saya Alkitab. Kebetulan opa itu tidak punya Alkitab. Dan Alkitab saya waktu itu ada 2. Satu saya kasih tinggal di rumah di kampung, satu saya bawa. Akhirnya Alkitabnya yang dikasih ke opa. Dan opa dia punya, di kampung itu mereka tidak tahu bahasa Indonesia, hanya dia sendiri yang tahu bahasa Indonesia. Ada berapa rumah di kampung itu, dan puji Tuhannya dia mau, ketika kami mengajak opa ini untuk melawat ke masyarakat, dia mau untuk menolong kami dengan translate ke bahasa daerah. Saya rasa Tuhan bekerja dengan baik. Ketika baru tiba di situ, kami tidak bawa baju ganti, tetapi kami putuskan untuk tinggal di situ selama 1 minggu. Hanya bawa sabun mandi, karena kami berpikir, oh cuma 4 jam, kayaknya pulang pergi bisa. Ternyata ketika sampai di situ, Tuhan membuka kepada kami tempat bahwa orang-orang di sini sebenarnya butuh untuk dilawat, butuh kenal juga kebenaran, karena mereka mungkin jauh dari keramaian kampung, mereka jarang mendengar akan kebenaran. Dan puji Tuhan, melalui ini opa, dia ajarkan, kami sampaikan, dia juga mengerti dan dia ajarkan itu kepada masyarakat-masyarakat yang ada. Dan kebetulan anak dari opa ini adalah salah satu aparat desa. Ketika dia mendengar bahwa kami sedang melawat dia, mereka katakan kami akan buat masalah. Dan opa itu katakan, nanti saya akan coba bicara dengan anak saya. Tetapi saya berpikir, kayaknya ini masalah yang cukup serius. Karena dia salah satu orang penting di desa itu. Saya takutkan kalau sampai kami melanggar, takutnya pelayanan-pelayanan selanjutnya akan terhentikan. Tetapi puji Tuhan, ketika kami membawa opa ini ke tempat kami tinggal di kampung itu, karena di belakang rumah kami ada sungai, kami menyuruh anggota-anggota yang ada di kampung untuk buat kolam, karena opa ini sudah bilang akan dibaptiskan. Dan pendeta juga sudah datang. Pendeta sudah datang tunggu di kampung kami. Akhirnya saya dan teman saya membawa ini opa ke kampung. Tetapi sampai di sana ada masyarakat, dia punya keluarga yang datang di gereja. Dikatakan opa ini tidak boleh baptis. Kalau baptis kalian akan keluar dari tempat ini. Dia punya anak-anak yang berkata seperti itu. Dan akhirnya kami putuskan untuk tunda dulu. Tetapi opa ini punya keinginan yang sangat kuat, karena dia bilang saya sudah tua, kalau saya tidak sempat baptis, saya takutnya Tuhan tidak akan selamatkan saya. Itu pemikirannya dia. Dan kami putuskan, kayaknya dia ini sangat tertarik untuk menerima baptisan. Akhirnya pendeta bilang, bagaimana kalau kita bawa dia ke kota, di jemaat induk secara diam-diam. Akhirnya opa ini setuju tanpa pemberitahuan kepada istri, anak-anak. Kebetulan karena mobil itu berangkatnya seperti yang saya bilang tadi jam 2, dia juga mau ikut. Dan puji Tuhannya, dia ikut ke kota dan dibaptiskan. Dan yang saya dengar ketika dia dibaptiskan di sana, waktu itu ada mujizat yang menurut saya itu mujizat yang sangat besar. Karena dia punya orang-orang kampung ini ketika tahu opa ini akan dibaptiskan, mereka akan berencana untuk ke kota, mau membuat masalah. Dan ketika kami dengar berita itu, ya kami ada di pastori, dan di bulan yang sama terjadi bencana alam. Jadi jalan-jalan yang menghubungkan kota dengan kampung itu putus karena terbawa banjir. Dan saya rasa itu bukan kebetulan, Tuhan bekerja. Memang kelihatannya di dunia itu adalah bencana alam, tetapi kalau yang saya lihat dari sisi pergumulan, Tuhan menjawab doa saya. Karena kalau sampai ini masalah, mungkin akan sangat berpengaruh untuk pelayanan-pelayanan berikut. Dan di waktu itu, di tahun 2021, ada terjadi bencana yang dinamakan angin seroja di seluruh NTT. Dan kebetulan itu dekat dengan tempat pelayanan saya. Sehingga jalan-jalan dari kampung-kampung menuju kota itu semua
putus terbawa banjir. Tidak ada akses untuk dari kota ke kampung maupun sebaliknya. Dan 1 bulan kami tinggal di kota karena jalan sementara diperbaiki. Puji Tuhan, Tuhan cepat sekali membuat orang-orang ini melupakan ini masalah. Sehingga ini Opa kembali dengan aman. Kami juga kembali dengan aman. Dan Opa ini boleh bercerita dengan dia punya keluarga dengan leluasa. Bahkan sekarang ketika gereja ini ada, dia mengundang dia punya keluarga untuk masuk gereja. Dan saya rasa Tuhan sangat baik. Ketika awalnya kami pergi, hanya ada 3 anggota yang mereka hanya pergi di hari Sabat untuk berdoa, membaca Alkitab dan pulang. Di Sabat-Sabat sebelum kami pulang, kami membuat satu susunan acara ibadah seperti diskusi, ada renungan, dan mereka melakukan. Dan puji Tuhan, saya senang karena pelayanannya tidak berhenti di situ. Bahkan sekarang mereka boleh tetap melanjutkan aktivitas mereka dengan melayani. Opa boleh membagikan itu kebenaran ke dia keluarga. Keluarganya datang bergabung di gereja Advent, dan itu adalah hal yang membuat saya sangat senang karena dari awalnya saya pikir ini gereja Advent atau pekabaran ini tidak akan sampai ke orang-orang. Mungkin orang-orang tidak akan masuk di gereja ini, tetapi Tuhan berbicara lain. Dan saya rasa ketika saya mau untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan akan buka jalan. Dia akan gunakan orang-orang yang mungkin saya pikir tidak, ini orang ini kayaknya tidak punya pengaruh, dia tidak akan membawa banyak orang ke gereja. Tetapi Tuhan melihat dari sisi yang berbeda. Dia memilih orang-orang yang mungkin di mata saya itu tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi melalui dia gereja itu bisa digunakan, bahkan sudah banyak anggota. Dan saya rasa betul penyertaan Tuhan. Sebelum kami pulang, saya rasa ketika datang hanya dengan 3 anggota dan pulang sudah banyak orang di dalam, saya rasa itu sudah berkat yang tidak bisa dibeli dengan apapun atau tidak bisa dinilai. Pokoknya itu berkat yang besar. Dan puji Tuhannya yang saya bersyukur sampai saat ini orang-orangnya masih tetap di gereja, dan bersyukur karena masih ada jiwa-jiwa yang terus bertambah. Jadi harapan saya semoga pelayanan ini boleh terus berkembang, boleh terus menjadi pilihan nomor 1 bagi orang-orang yang di luar sana yang rindu melayani Tuhan. Jangan berpikir bahwa kalau saya di sini takutnya tidak terjadi apa-apa. Pikir saja bahwa Tuhan yang sudah bawa saya ke sini, pasti banyak orang yang akan terima itu. Dan kedepannya yang perlu dilakukan adalah ketika sudah selesai, jangan putuskan komunikasi, terus hubungi, doakan. Saya sangat percaya kuasa doa itu sangat besar. Jadi untuk orang-orang yang suka atau saudara-saudara yang suka untuk melayani, terus perbanyak berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka akan lihat ada jawaban Tuhan yang tidak kita sadari, dan kita tidak akan pernah pikir bahwa itu akan terjadi, dan Tuhan akan membuat itu menjadi hal yang nyata.